Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi input dan output. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adia Salsabila Putri dari kelas Sibil 2B dengan jurusan Sistem Informasi dan NIM 09031322328 Perkenalkan, nama saya Dinda Olika Elvarina Artonang dengan NIM 09031382328131, jurusan Sistem Informasi, kelas Sibil 2B. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dari kelas Sibil 2B dengan NIM 09031382328134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septia Putri dari jurusan Sistem Informasi kelas profesional dengan NIM 09131482326002. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem input atau output. Pengertian sistem, suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Adapun pengertian input, energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input, dan masukan sinyal atau signal input. Adapun pengertian output, hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data dari hasil pengolahan pada bagian pemroses. Input atau output device. Pengertian input atau output device atau perangkat keras masukan, perangkat untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Selain sebagai alat input, ada yang mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input, juga berfungsi sebagai alat output sekaligus alat yang demikian disebut sebagai terminal. Adapun terminal dibagi menjadi dua. Yang pertama itu non-intelligent terminal, berfungsi sebagai alat memasukkan input dan penampil output dan tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemroses. Contohnya teleprinter. Yang kedua itu ada smart terminal, mempunyai alat pemroses dan memori di dalamnya sehingga input yang terlanjur dimasukkan dapat dikoreksi kembali tetapi tidak dapat diprogram oleh pemakai kecuali pabrik pembuatnya. Contohnya itu kalkulator dan telepon. Selanjutnya ada alat input langsung. Input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemrosesan. Contohnya, yang pertama itu ada keyboard, yang kedua itu pointing device, atau contohnya itu mouse dan touchpad. Yang ketiga itu ada scanning device, contohnya itu barcode reader dan scanner. Yang keempat itu ada image capturing device, itu contohnya kamera digital dan webcam. Yang kelima itu ada digitizing device, contohnya itu graphic tables dan digital notebook. Yang terakhir itu ada voice recognizer, contohnya itu mikrofon. Selanjutnya alat input tidak langsung, melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Yang pertama itu ada key punch, yang dilakukan melalui media punch card atau kartu plong. Yang kedua itu ada key-to-tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses alat pemroses. Yang ketiga itu ada key-to-disk yang merekam data ke media magnetic disk atau misalnya disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya output device. Pengertian output device atau perangkat lunak keluaran. Perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Selanjutnya, perangkat output yang dilihat dari hasilnya. Yang pertama itu ada hard copy device yang mencetak tulisan dan image pada media keras. Yang kedua, soft copy device
ya untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Yang ketiga, drive device atau driver untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Selanjutnya, output device yang menghasilkan hard copy dan soft copy. Adapun yang menghasilkan hard copy yaitu printer, jenis printernya itu impact printer, non-impact printer, laser printer, inkjet printer, thermal printer, yang kedua plotter, yang ketiga itu microfilm. Adapun yang soft copy-nya, yang pertama itu monitor, jenisnya itu monitor CRT, monitor plasma, proyektor. Yang terakhir itu ada proyektor. Selanjutnya, output device yang berupa drive device. Ada dua, yaitu disk drive dan tape drive. Selanjutnya ada port input dan output. Port fisika, yaitu penghubung peralatan input-output komputer. Port logika atau non-fisik, yang digunakan oleh software sebagai jalur untuk melakukan koneksi dengan komputer lain. Selanjutnya ada manajemen input atau output. Pertama, mengirimkan perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi peralatan input atau output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada peralatan input atau output. Dan yang terakhir, memberi interface ke pemakai. Selanjutnya, fungsi modul input atau output. Fungsi utama dari modul input atau output adalah sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus sistem. Selanjutnya, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Adapun fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input atau output. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau control dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register sampai register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Yang kedua, komunikasi CPU dan komunikasi perangkat eksternal. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul input atau output meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, command decoding, yaitu modul input atau output menerima perintah. Perintah seperti CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya sebuah modul input atau output untuk disk dapat menerima perintah, yaitu read sector, scan record ID, dan format disk. Yang kedua, data. Pertukaran data antara CPU dan modul input atau output melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input atau output maupun perangkat periferal. Umumnya berupa status kondisi bus busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga
Setiap modul input atau output harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Pada sisi modul input atau output ke perangkat periferal, juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data dan kontrol maupun status. Berikut skema perangkat periferal, yang dimana terdapat kontrol logika, buffer, dan transducer. Yang ketiga, dalam fungsi menjalankan tugas bagi input dan output, yaitu pembufferan data. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. Dan yang keempat, yaitu deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input atau output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, pita habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik umum untuk mendeteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur modul I/O. Berikut adalah gambar dari struktur modul I/O. Nah, gambar tersebut mengilustrasikan struktur dasar dari sebuah modul I/O atau input-output dalam sebuah sistem komputer. Modul I/O bertindak sebagai penghubung antara bus sistem dan perangkat I/O eksternal. Komponen-komponen utama yang terlihat dalam gambar tersebut itu meliputi satu data register. Nah, register ini berfungsi sebagai penyimpan data yang akan dikirim atau diterima dari perangkat I/O. Lalu yang kedua yaitu ada status atau control register. Nah, register ini yang menyimpan informasi status dari perangkat I/O serta register untuk mengirimkan perintah kendali ke perangkat I/O. Yang ketiga yaitu I/O logic. Itu logika pengendali yang mengelola transfer data antara bus sistem dan perangkat I/O eksternal. Yang terakhir itu ada external device interface logic, yaitu logika antarmuka yang menghubungkan modul I/O dengan perangkat I/O eksternal, seperti perangkat input, yaitu keyboard atau mouse, atau perangkat output, yaitu printer atau layar. Nah, dalam gambar tersebut, arus data ditunjukkan dengan tanda panah. Lalu, data tersebut dikirim dari bus sistem ke data register yang kemudian diteruskan ke external device interface logic untuk dikirim ke perangkat I/O eksternal. Sebaliknya, data dari perangkat I/O eksternal diterima melalui external device interface logic, disimpan di data register, dan kemudian dikirim ke bus sistem. Status dan kontrol antara modul I/O dan perangkat I/O eksternal dikelola melalui status atau control register dan external device interface logic. Informasi status atau perangkat I/O dapat dibaca oleh CPU melalui status atau control register. Sementara perintah kontrol dikirim dari CPU ke perangkat I/O melalui jalur yang sama. Nah, gambar tersebut ini memberikan gambaran umum tentang struktur dasar modul I/O dan bagaimana cara bertindak sebagai penghubung antara CPU, memori, dan perangkat I/O dalam sebuah sistem komputer. Selanjutnya yaitu struktur I/O. Struktur I/O terbagi menjadi tiga, yaitu I/O terprogram, yang kedua yaitu interrupt driven I/O, yang ketiga ada DMA atau direct memory access. I/O terprogram yaitu data yang saling dipertukarkan antara CPU dengan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, termasuk status perangkat pengindra, pengiriman perintah pembacaan atau penulisan, dan pemindahan data. Dalam teknik ini, CPU secara terus-menerus memantau status perangkat I/O untuk mengetahui kapan operasi I/O selesai. Lalu interrupt driven I/O.
Nah, teknik ini menggunakan mekanisme interupsi untuk menangani operasi I/O. Perangkat I/O mengirimkan sinyal interupsi kepada CPU ketika membutuhkan layanan atau ketika operasi I/O selesai. Lalu CPU kemudian menanggapi interupsi tersebut dengan mengeksekusi rutinitas penanganan interupsi yang sesuai. Teknik ini memungkinkan CPU untuk melanjutkan tugas lain saat operasi I/O sedang berlangsung dan hanya menanggapi ketika dibutuhkan. Lalu ada DMA atau Direct Memory Access. Nah, teknik DMA ini memungkinkan transfer data langsung antara memori utama dan perangkat I/O tanpa melibatkan CPU. DMA adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan dan memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Teknik DMA ini memungkinkan transfer data langsung antara memori utama dan perangkat I/O tanpa melibatkan CPU. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah input-output terprogram. Input dan output terprogram atau IRO mengacu pada perpindahan data antara perangkat eksternal dan komputer. Input adalah data yang dikirimkan ke dalam komputer untuk diproses. Contoh input yang termasuk pertama, menekankan tombol pada keyboard, kedua, menekan klik mouse, ketiga, sentuhan pada layar sentuh atau touchscreen, keempat, membaca data dari drive eksternal seperti USB, flash drive. Dan terakhir, menerima data melalui port seperti USB atau konektor jaringan. Output adalah hasil atau data yang dikirimkan dari komputer ke perangkat eksternal setelah diproses. Contoh output yang termaksud, pertama, menampilkan teks dan grafik pada monitor, kedua, mencetak dokumen pada printer, ketiga, mengirimkan data melalui port seperti USB atau konektor jaringan. Terakhir, menulis data ke drive eksternal seperti hard disk eksternal. The last, pemrograman IRO melibatkan menulis kode untuk membaca input dari perangkat masukan dan mengirimkan output ke perangkat keluaran. Ini memungkinkan interaksi antara pengguna dan program komputer serta bertukar data dengan perangkat eksternal lainnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, untuk materi berikutnya adalah input-output interrupt-driven. Mekanisme di mana CPU menangani transfer data antara memori dan perangkat IRO input atau output eksternal seperti keyboard, mouse, disks, dan lain-lainnya melalui sinyal interupsi. Untuk prosesnya, di sini untuk yang pertama, CPU menjalankan program utama. Kedua, ketika perangkat input atau output siap untuk transfer data, perangkat mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Ketiga, CPU menghentikan sementara program utama dan melayani interupsi dengan mengeksekusi routine penanganan interupsi untuk membaca ataupun menulis data dari perangkat input dan output. Dan untuk yang terakhir, setelah transfer data selesai, CPU melanjutkan program utama dari titik penghentian. Pendekatan ini memungkinkan CPU untuk membuang waktu menunggu input atau output dengan polling atau meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan CPU. Direct Memory Access. DMA atau Direct Memory Access berarti akses memori langsung. Ini adalah teknik yang memungkinkan perangkat periferal komputer untuk mentransfer data dari atau ke memori utama komputer tanpa campur tangan CPU atau prosesor unit pusat. Secara tradisional, setiap perpindahan data antara periferal dan memori harus melalui CPU.
yang menjadi hambatan karena CPU harus menunda instruksi lain saat mentransfer data. Dengan DMA, perangkat kontrol DMA khusus menangani transfer data sehingga CPU dapat melanjutkan pengerjaan tugas lain selama transfer data berlangsung. Berikut merupakan cara kerja DMA. Yang pertama, 1. CPU menginisialisasi controller DMA dengan informasi seperti alamat memori sumber, alamat memori tujuan, dan jumlah data yang akan ditransfer. Yang kedua, controller DMA mengambil alih sistem bus dan mentransfer data secara langsung antara memori dan perangkat input-output tanpa melibatkan CPU. Yang ketiga, setelah transfer selesai, controller DMA memberikan sinyal interupsi ke CPU. Keuntungan menggunakan DMA antara lain meningkatkan kecepatan transfer data, mengurangi beban CPU, dan memungkinkan sistem untuk melakukan tugas lain saat transfer data berlangsung. DMA banyak digunakan pada perangkat seperti disk keras, kartu jaringan, dan perangkat multimedia. Berikut adalah cara kerja dari Direct Memory Access yang menjelaskan bagaimana alur dari DMA tersebut. Kemudian ada perangkat eksternal. Operasi-operasi input-output diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal dengan menggunakan link yang berfungsi untuk pertukaran kontrol status dan data antara mode. Disebut sebagai perangkat periferal untuk mudahnya disebut dengan periferal. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai contoh dari penggunaan komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan juga disk drive. Perangkat ini menampilkan informasi dalam bentuk visual atau suara yang dapat dimengerti oleh manusia. Yang kedua, machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Contohnya modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Perangkat ini menghasilkan data dalam bentuk digital yang dapat diproses oleh komputer. Yang ketiga, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya NIC atau Network Interface Card dan modem. Perangkat ini memungkinkan transfer data antara komputer dan perangkat atau jaringan yang lain. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini yaitu input atau output merupakan proses transfer data antara perangkat eksternal dengan komputer. Fungsi modul input-output adalah mengatur dan mengontrol transfer data ini. Struktur modul input-output terdiri dari modul antarmuka atau interface modul yang menghubungkan perangkat eksternal dengan bus system. Yang kedua, modul pengendali atau controller, modul yang mengatur operasi transfer data. Teknik input-output yang umum digunakan adalah satu terprogram atau program input-output, di mana CPU menginisiasi dan mengontrol sistem transfer data. Yang kedua, interrupt-driven input-output, di mana modul input-output mengirimkan sinyal interupsi ke CPU saat memerlukan perhatian. Yang ketiga, Direct Memory Access atau DMA, di mana transfer data dilakukan secara langsung antara memori dan perangkat eksternal tanpa melibatkan CPU. Perangkat eksternal yang terhubung melalui input-output dapat berupa perangkat input atau keyboard, mouse, dan juga scanner, perangkat output atau monitor, printer, dan speaker, atau perangkat penyimpanan atau hard disk, SSD, dan juga CD atau DVD. Setiap perangkat memiliki antarmuka dan protokol komunikasi yang spesifik. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.